Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Atta SPDSD, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Jombang. Di sini saya mencoba memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, kemarin saya sudah mewawancarai dua pimpinan kepala sekolah. Yang pertama adalah Bapak Poniman SPDI selaku kepala sekolah tempat saya mengajar, yaitu SDN Podoroto. Dan yang kedua, saya mewawancarai Bapak Baharyono SPD, di mana beliau adalah kepala sekolah dari SDN Jatiduwur Kesamben. Kemarin saya sudah menanyakan atau berwawancara dengan dua orang pimpinan, yang pertama dengan kepala sekolah saya, dan yang kedua dengan Pak Baharyono. Ketika saya mewawancarai untuk pertanyaan pertama, di mana saya meminta beliau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Nah, di sini Pak Poniman menjawab bahwa di setiap lembaga beliau yakin banyak muncul kasus-kasus dilema etika maupun bujukan moral. Nah, untuk mengetahui kasus tersebut termasuk dilema etika atau bujukan moral adalah dengan mempelajari kasusnya terlebih dahulu. Dikatakan kasus dilema etika jika ada kasus yang harus memilih secara moral itu benar, tetapi bertentangan, jadi benar lawan benar. Sedangkan bujukan moral adalah membuat keputusan benar lawan salah. Kemudian yang kedua, untuk kasus benar melawan benar, beliau akan menyelami dahulu, kemudian mencari masukan dari rekan-rekan guru atau yang lainnya untuk mencari solusi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang beliau ambil. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah tentang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang beliau lakukan, yaitu beliau menjawab bahwa untuk langkah awal beliau mempelajari dan mengidentifikasi kasus tersebut, terjadinya kasus tersebut itu kapan, kemudian bagaimana kejadiannya dan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian beliau juga akan memanggil kedua belah pihak untuk mengkonfirmasi, kemudian mencari penyebab terjadinya permasalahan tersebut, dan selanjutnya mencari solusi permasalahan dengan kolaborasi dengan pihak lain, bisa dengan komite atau rekan-rekan guru yang lain. Kemudian pertanyaan yang keempat, hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Beliau menjawab bahwa biasanya jika kasus tersebut melibatkan banyak orang, maka beliau akan memusyawarahkan terlebih dahulu untuk mencapai mufakat. Kemudian pertanyaan kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Beliau menjawab bahwa biasanya muncul di hati beliau itu apakah keputusan yang beliau ambil itu sudah benar atau masih salah, sudah tepat atau belum, kemudian apakah hasil keputusan yang beliau ambil itu menyakiti salah satu atau kedua belah pihak. Jadi itu yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan beliau. Kemudian yang keenam, apakah beliau memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa? Nah, beliau menjawab bahwa tidak ada penjadwalan khusus. Jika ada permasalahan atau kasus yang terjadi, maka secepatnya beliau menindaklanjuti permasalahan tersebut agar permasalahannya tidak berlarut-larut. Jadi tidak ada jadwal tertentu karena sifatnya
insidental. Jadi secara langsung akan segera beliau tangani. Kemudian berikutnya, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu beliau dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Beliau menjawab bahwa beliau akan meminta saran dari komite, pengawas, bahkan beliau akan langsung berkoordinasi dengan Korwilker terkait permasalahan yang atau kasus yang dihadapi agar beliau dapat mengambil keputusan yang tepat. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat beliau petik dari pengalaman beliau ketika mengambil keputusan dilema etika, yaitu dalam mengambil keputusan tentang permasalahan atau program-program sekolah akan terlaksana dengan baik jika ada komunikasi yang baik antara siswa, rekan sejawat, orang tua, komite, dan masyarakat. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa kita harus menghilangkan rasa egois dan tidak boleh memandang rendah orang lain. Kemudian berusaha menghargai pendapat orang lain dan mengambil kebijakan serta pelajaran dari berbagai masukan yang bersifat membangun. Kemudian karena dengan demikian akan memunculkan ide kreatif atau opsi trilema suatu kasus sehingga terpilihlah keputusan yang kreatif yang baik bagi semua pihak. Itu tadi hasil dari wawancara saya dengan narasumber 1, yaitu Bapak Poniman SPDI, Kepala Sekolah SDN Podoroto. Kemudian hasil wawancara saya dengan narasumber 2, yaitu Bapak Baharyono SPD selaku Kepala Sekolah Jatiduwur Kesamben, ketika saya menanyakan tentang hal yang dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan trilema etika atau bujukan moral, beliau menjawab bahwa beliau melihat dari sudut moral ataupun hukum, di mana apabila kasus tersebut melanggar hukum maka sudah tentu benar lawan salah. Tetapi jika dikatakan benar lawan benar maka termasuk dalam dilema etika. Kemudian yang kedua, ketika menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, beliau menjawab bahwa selama ini beliau melakukan identifikasi kasus terlebih dahulu dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau tidak ada yang dirugikan. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang beliau lakukan selama ini. Beliau menjawab bahwa langkah-langkah yang dilakukan adalah menentukan penyebab permasalahannya dulu, kemudian menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dilihat dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Kemudian yang keempat, hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah beliau menjawab bahwa beliau melakukan analisis kasus terlebih dahulu, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan jangka waktu yang panjang. Kemudian yang kelima, hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan adalah karena beliau mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar, dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Kemudian yang keenam,
apakah beliau memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal menyelesaikannya, bentuk dan prosedurnya seperti apa yang beliau lakukan. Beliau menjawab bahwa untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung beliau putuskan, tapi jika masalah itu berat maka beliau melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan pada nomor 3 tadi, yaitu mencari penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut, baru memutuskan pengambilan solusinya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah faktor yang mempermudah atau membantu beliau selama pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika adalah beliau selalu mengajak warga sekolah atau stakeholder atau wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan, jadi banyak membantu dalam mencari alternatif solusi. Kemudian dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang beliau petik dari pengalaman beliau selama mengambil keputusan dilema etika adalah beliau menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Nah, itu tadi jawaban dari narasumber 2. Nah, kemudian ada hal-hal yang menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut, pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, apa yang Anda dapatkan. Nah, di sini berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan bersama pimpinan yang saya wawancarai dalam pengambilan keputusan adalah mengidentifikasi permasalahan dan mengambil keputusan itu dengan berdiskusi dengan warga sekolah, stakeholder atau wali murid. Kemudian meminimalisir dampak negatif ketika sebuah keputusan itu diambil. Nah, kemudian pengambilan keputusan itu dilakukan secara objektif dan berkeadilan. Jika dibandingkan dengan yang saya pelajari di modul 3.1, para pemimpin saya sudah menerapkan beberapa hal mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Hanya saja belum semuanya dilakukan, terutama pada hasil uji benar atau salah dan investigasi opsi trilema. Para pemimpin tersebut sudah menerapkan prinsip pengambilan keputusan di mana keputusan yang diambil adalah berbasis hasil akhir. Kemudian bagaimana hasil wawancara antara 2 atau 3 pimpinan yang Anda wawancarai itu, apakah ada persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Nah, dari hasil wawancara saya dengan kedua narasumber bahwa ada beberapa persamaan. Yang pertama, tahap identifikasi permasalahan secara umum itu sama, yaitu melalui pengumpulan fakta-fakta dan pengambilan keputusan melalui alternatif-alternatif solusi. Kemudian yang kedua, penyelesaian permasalahan dilakukan secara bertahap sehingga keputusan yang diambil itu tidak asal memutuskan saja, namun telah ditimbang secara matang. Kemudian perbedaan dari wawancara kedua pimpinan tersebut adalah kalau pimpinan yang pertama itu mengedepankan diskusi terhadap permasalahan, sedangkan pimpinan yang kedua itu menonjolkan analisis masalah yang kemudian menjadi pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Sementara sesuai analisa saya yang lebih menonjol adalah pimpinan yang kedua karena lebih sesuai dengan langkah-langkah yang ada di modul 3.1. Kemudian
Apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Jadi, rencana ke depan para pimpinan jika dihadapkan dengan masalah dilema etika adalah melalui analisa permasalahan secara runtut dan lengkap berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Para pimpinan dapat mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka dengan cara melakukan uji benar atau salah, serta melakukan refleksi dan evaluasi ketercapaian keputusan yang diambil berdasarkan apa yang sudah berjalan dan masukan dari berbagai pihak terkait yang menjalankan keputusan tersebut. Kemudian, bagaimana Anda akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Jika saya menghadapi permasalahan dilema etika untuk mengambil keputusan dan menguji keputusan yang membingungkan tersebut, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, mulai dari mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan uji benar atau salah, menguji paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip penyelesaian dilema atau resolusi, melakukan investigasi opsi trilema, dan membuat keputusan, lalu saya merefleksikannya. Saya akan menerapkan jika dihadapkan dengan masalah dilema etika atau bujukan moral, atau jika saya menemui kasus tersebut, saya segera akan menawarkan bantuan kepada teman-teman guru di sekolah saya. Demikian tadi hasil wawancara saya dengan narasumber 1 dan 2, kemudian analisis saya terhadap hasil wawancara dan refleksi saya terhadap wawancara keduanya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.